Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Pada kesempatan kali ini, Bang Joy akan meneruskan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Penglaris Warung Soto. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namun mengingat tidak ada pilihan lain, aku terpaksa berlari ke rumahnya dan berniat meminta tolong. Kebetulan ia sedang duduk-duduk di luar dengan Pak Sutomo, tukang daging yang baik hati malam itu. Mungkin melihatku berkeringat dengan napas tersengal-sengal. Pak Ustadz bangkit dari duduknya dan bertanya, "Nas, kenapa kok kayak habis dikejar setan?" Pak D saya Pak. Pak D saya kayak orang gila." Seketika ekspresi keduanya mendadak keheranan. Pak Ustadz menawariku masuk dan minum teh dulu, agar tenang, tapi tidak ada waktu untuk itu. "Coba cerita, kok bisa aneh?" Dengan singkat ku ceritakan keanehan Pak D belakangan ini. Yang paling aneh adalah ia mendadak suka makan daging mentah. Pak Ustadz geleng-geleng sendiri mendengar pengakuanku. "Kamu nggak bohong kan?" Tanya Ustadz. Astagfirullah Pak, apa saya bohong soal ginian? "Mending kita ke sana saja, lihat Pak Sutarman langsung. Saya juga heran sama tingkah laku dia ini kok," kata Pak Sutomo ikut membujuk. "Baiklah, tetap berhati-hati dan jaga etika." Sebenarnya aku tak ingin ikut karena takut. Namun Pak Ustadz memaksa karena ini rumah Pak Deku. Ia merasa tak enak saja main masuk rumah tanpa izin. Aku pun ikut dengan syarat tidak akan masuk, hanya menunggu di teras. "Hati-hati Pak," ucapku. Gelisah menunggu apa yang terjadi. Sesekali aku mengintip ke dalam. Lama sekali mereka ini. Apa yang mereka lakukan? "Nas," panggil Pak Ustadz. Dengan cepat aku menoleh dan mendekatinya. "Pak Demu dirasuki roh jahat. Kamu pulang. Ambil tasbih saya di dalam kamar. Kalau malu, tolong minta aja ke istri saya," pintanya. Dirasuki? Kok bisa Pak? Aku terkejut bukan main. Jadi yang selama ini kuajaki berbicara itu bukanlah Pak D yang sebenarnya. "Cepat ambil dulu, nanti saya jelaskan." Aku mengiyakan lalu pergi mengambil benda yang dimintai Pak Ustadz. Ada istri dan anaknya di rumah. Aku tinggal minta tolong diambilkan. Setelahnya berlari lagi ke rumah Pak D, memberikan tasbih ini. "Tunggu di sini ya." Tapi Ines juga mau lihat." "Jangan, Nes, berisiko." Aku hanya mengangguk pelan dan tertunduk. Pak D sedang tidak baik-baik saja. Aku menyesal telah berburuk sangka padanya. Namun bagaimana ia dimasuki roh? Bukankah Pak D memiliki pagar gaib? Semua pertanyaan ini menari-nari dalam benak. Tak sabar menunggu jawabannya. Panas!" Jeritan itu berasal dari dalam. Pak Ustadz dan Pak Sutomo mungkin sedang berusaha mengeluarkan jin itu dari tubuh Pak D. Kuharap mereka mampu dan baik-baik saja. "Panas! Pergi! Saya suka tubuh ini." Merinding, bulu kuduku berdiri padahal si siang bolong. Penasaran tapi takut. Tuhan, semoga ini cepat berakhir. Beberapa saat kemudian, tidak ada lagi suara terdengar dari dalam. Aku menghela napas lega. Tandanya jin itu sudah keluar. "Pak Ustadz, gimana? Mana Pak D?" Lelaki itu terdiam sejenak. Kemudian menghela napas. Tanganku gemetar karena takut.
Di sisi lain, khawatir bukan main. Pak D dirasuki roh jahat, tapi sepertinya sudah berhasil dikeluarkan Pak Ustadz. Pak Demu lagi tidur. Jangan diganggu ya. Hanya itu penyampaiannya. Kemudian izin pamit pulang. Aku mengucapkan terima kasih. Ia membalas dengan senyum tipis. Pak Ustadz pergi meninggalkan tanda tanya besar. Apa yang terjadi? Apa yang disembunyikan? Aku masuk ke rumah dengan hati-hati. Sebisa mungkin tidak membuat suara bising agar tidak mengganggu Pak D. Sesampainya di dapur, aku sontak menutup hidung karena bau busuk yang menyebar ke seluruh ruangan. Dari mana asalnya? Dok, tolong ambilkan Pak D air. Suara Pak D membuatku tersentak. Segera ku ambil air dan berjalan cepat menghampirinya. Ia duduk bersandar di dinding dengan wajah pucat pasi. Mana budemu? Tanya Pak D yang langsung membuatku bergeming sesaat. Loh, bukannya Pak D bilang kalau Bude ke rumah orang tua angkatnya? Tanyaku penuh selidik. Pak D menggaruk kepala. Ia terlihat kebingungan. Mana ada Pak D ngomong begitu? Serganya dengan mata memelotot tajam. Aku pun ikut kebingungan. Berarti benar kata Pak Ustadz. Pak D ini dirasuki roh jahat. Bude udah seminggu lebih gak ada di rumah. Ucapku tenang. Apa? Seminggu? Kenapa kamu gak cari, Nes? Gimana mau nyari? Baru melangkah udah dipanggil sama Mbak Widya. Widya? Siapa lagi, Nes? Kamu jangan ngelantur kalau ngomong. Pak D bangkit lalu pergi entah kemana. Aku ikut mengejarnya sembari menekan tombol panggilan. Ah, sial. Nomor Pak Ustadz tidak aktif. Rupanya Pak D pergi ke rumah Bu Sri. Ia menggedor-gedor kasar pintu itu hingga jebol. Pak D berteriak memanggil Bude sembari terus mencari-cari. Aku kebingungan. Mengapa Pak D mencari Bude di rumah ini? Pak D, diam dulu. Napasnya tersengal-sengal. Ia bahkan menepis tanganku kasar. Dek! Dek! Teriaknya memanggil, lalu terduduk lemas. Habis sudah tenaganya mencari keberadaan Bude yang entah ada di mana. Dok, budemu sudah pergi. Budemu sudah pergi selamanya. Lirih laki-laki itu sembari membenamkan wajah dengan kedua tangan. Aku mengerutkan kening. Apa maksudnya? Pak D ngomong apa sih? Jangan bercanda gitulah. Ia bangkit lagi, kemudian pergi keluar rumah. Dengan malas aku mengikutinya. Ya Tuhan, apakah yang selama ini ia sembunyikan? Tergesa-gesa Pak D masuk ke rumah dan membongkar semua barang-barang. Lemari, laci, bahkan warung yang semula rapi kini berantakan. Entah apa yang Pak D cari sampai kacau seperti ini. Itu kan kain putih yang ada di termos. Aku blingsatan, buru-buru merampas kain itu dari tangan Pak D. Ini... Duk, sejak kapan warung dibuka lagi? Pak D bertanya dengan tatapan kosong. Aku juga agak lupa kapan bukanya. Mungkin sejak ada Mbak Widya. Ada seminggu lebih, Pak D. Kenapa? Ku balik bertanya. Apa kamu nggak tahu? Ada buntelan ini di kuah soto. Aku menggeleng. Kemudian meletakkan kain itu di atas meja. Pak D menyentuhnya pelan, penuh penghayatan. Tak lama kemudian, bulir-bulir sebesar biji jagung itu jatuh membasahi pipi tirusnya. Ini semua salahku. Semua salahku. Maafkan Mas D. Maaf. Pak D kenapa? Apanya yang salah? Gulungan rambut ini punya budemu, Duk. Tak bisa berkata-kata lagi. Aku mundur beberapa langkah hingga menyentuh dinding. Tiba-tiba napas terasa sesak. Jantung berdetak lebih kencang. Apa aku tak salah dengar? Jadi Pak D menumbalkan Bude sebagai syarat jin penglaris? Kok Pak D tega sih? Maafkan Pak D, Duk.
Semua di luar kendali Pak D. Ia menggeram sambil meremas rambut kuat-kuat. Sedang aku terduduk lesu sambil menangis. Jadi sosok yang selama ini kulihat adalah pertanda bahwa Bude sudah pergi. Bagaimana bisa? Kok bisa itu loh? Bisa-bisanya Pak D mengorbankan istri sendiri. Pak D stres, Nduk. Pak D bingung. Gimana caranya dapat uang? Utang menumpuk, banyak yang harus dibayar. Pak D gelap mata, ucapnya enteng. Aku mendengus kesal, mengusap air mata yang sudah terlanjur membasahi kedua pipi. Bukannya ratusan kali Ines bilang, kalau butuh bantuan, bilang aja. Bilang ke ayah, pasti diberikan. Kok Pak D jadi ikut-ikutan ke jalan yang sesat? Kamu tahu sendiri, Nduk. Hubungan Pak D sama ayah kamu itu kurang baik. Pak D nggak enak bilangnya. Aku tertawa. Ternyata setan yang merasuki Pak D bukan roh jahat, melainkan hatinya sendiri. Terus buntelan merah itu apa? Jangan-jangan penglaris juga? Terus tumbalnya aku? Tanyaku dengan nada sinis. Buntelan merah itu rencananya buat warung Pak Hartono. Astagfirullah. Tak bisa menerima kenyataan pahit ini. Aku bungkam karena tak tahu harus berkata apa. Pengakuan Pak D benar-benar mengejutkan. Kecurigaan selama ini akhirnya terjadi. Sekarang, aku harus apa? Pengumuman dari masjid di pagi ini membuatku penasaran. Ada yang meninggal dunia. Tetangga kanan kiri saling berbisik. Tak lama kemudian, seseorang datang membawa kabar. Ia tiba dengan keringat bercucuran dari atas kepala. Yang meninggal Bu Sri. Itu loh, pemilik warung yang pakai penglaris. Kata pria itu diikuti anggukan semua orang. Maaf Mas, jasadnya ditemukan di mana? Tanyaku. Di rumahnya sendiri, Mbak. Ada salah satu warga yang lapor sering mencium bau busuk. Sepertinya udah lama meninggal. Tapi baru ketahuan sekarang. Ih, astagfirullah. Jualan aja pakai penglaris dan pesugihan. Kira-kira jenazahnya diterima kubur nggak ya? Ucapan salah satu ibu-ibu itu membuatku bergidik ngeri. Mereka tidak tahu bahwa orang yang memakai penglaris tidak hanya Bu Sri. Apa jadinya jika Pak D tertangkap basah? Haruskah aku menyembunyikan semua kelakuannya? Aku pulang dengan perasaan gelisah. Pak D duduk di teras dengan tatapan kosong tak bermakna. Semuanya berbeda. Berubah drastis karena ego manusia. Sekarang apa? Bude telah tiada. Jenazahnya saja aku tak tahu di mana. Maafkan, Mas. Hanya dua kata itu yang selalu diucapkan. Lirih, terdengar sebagai penyesalan tanpa henti. Sesekali Pak D menatap bingkai foto pernikahan puluhan tahun silam. Satu-satunya kenangan yang tersisa. Jenazah Bude di mana? Tanyaku. Rencananya setelah Bude dikuburkan, aku akan memberitahu keluarga di kota, termasuk ayah. Pak D menggeleng, lalu tertawa seperti orang tak waras. Aku ulangi pertanyaan lagi. Ia tetap tak menjawab. Omongannya mulai melantur. Tak jelas bercakap apa. Pak D. Akhirnya aku membentak hingga tersentak. Tatapannya beralih kepadaku. Kemudian menangis terseduh-seduh. Jangan ganggu aku lagi, Dek. Bukankah aku sudah mengaku ke keponakanmu? Bude gak akan tenang kalau belum dikuburkan dengan layak. Ucapku berusaha menahan emosi. Dia siapa ya? Mataku tertuju pada seseorang yang tiba-tiba datang. Mbak Widya, ia tampak berbeda. Kemarin penampilannya sederhana. Sekarang modis dan tampak seperti orang kaya. Sebenarnya ada apa? Dia orang yang gantikan Ines buat bantu Pak D. Beberapa hari lalu, Ines sakit dan Pak D butuh bantuan. Jelasku menjawab pertanyaannya. Pak D kebingungan, ia tertawa sendiri melihat Mbak Widya. Pak D-mu kenapa? Ada apa, Nes? Seperti orang linglung.
Sepertinya Mbak Widya belum tahu tentang kepergian Bude yang begitu membuat Pak D terpukul. Nanti aku ceritain. Mbak mau kemana? Aku mau pulang, Nes. Keluargaku udah nungguin semua. Kesini mau ambil barang-barang sekalian pamit, ucapnya. Oke, masuk aja. Pak D menarik-narik tanganku. Ucapannya semakin tak jelas. Aku menghela napas pelan. Kemudian masuk rumah. Mbak Widya sibuk mengambil barang-barangnya kembali. Budemu belum balik dari rumah ortu angkatnya. Aku menggeleng lalu tertunduk. Ia menunggu, menyenggol bahuku dan tersadar dari lamunan. Mbak Wid pulang aja dulu. Nggak bisa gitu, Nes. Mbak harus izin pamit sama semua orang di sini, ucapnya memaksa. Aku menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Sepertinya Mbak Widya harus mengetahui ini. Mbak Wid janji dulu. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Takutnya Pak D semakin terpukul, kataku memberi syarat. Ia membalas dengan anggukan tanda setuju. Bude meninggal karena jadi korban tumbal penglaris Pak D, Mbak. Jenazahnya belum ketemu. Tapi Pak D yakin betul Bude sudah tiada. Aku terisak. Pedih sekali jika mengingat ini lagi. Ya Allah, pantas aja Budemu pergi begitu lama. Jujur, aku marah banget sama Pak D. Sangat marah. Sampai rasanya nggak mau menganggap dia sebagai keluarga. Pak D nyesel, tapi semuanya terlambat. Ia menjatuhkan tas dan duduk di lantai. Wajar, keterkejutan ini memang cukup membuatnya syok. Aku sendiri berharap semuanya hanya mimpi. Jadi, gimana kok bisa ditumbalkan? Apa kamu nggak lihat detik-detik Bude meninggal? Tanya Mbak Widya setelah kami hening beberapa menit. Ini yang masih menjadi teka-teki, Mbak. Pak D ditanyai jawabannya ngawur. Sepertinya harus aku sendiri yang cari tahu, jawabku. Ya sudah, hati-hati, Nes. Menjelang malam, aku menutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Dalam hati berdoa semoga Pak D cepat membaik dan sembuh dari luka kehilangan. Entah di mana jenazah Bude berada. Yang jelas aku harus meminta bantuan untuk mencarinya. Layar ponsel menyala. Sebuah lambang aplikasi hijau itu muncul dengan sebuah nama dan isi pesan. Dari ayah, ia menanyakan kabar. Baik ya, sebentar lagi Ines pulang ya. Ayah baik-baik juga di sana. Aku membalas dengan ragu-ragu. Maaf, kali ini harus berbohong. Pak D sama Bude mana? Ayah telepon kok terus nggak aktif ya nomornya. Duh, kalau soal itu Ines nggak tahu ya. Mungkin HP-nya dimatiin atau sibuk jualan. Gitu ya? Ya sudah. Yang penting Pak D sama Bude jagain kamu baik-baik. Ayah begitu mempercayai Pak D dan Bude tanpa tahu kejadian yang sebenarnya. Aku penasaran bagaimana reaksinya setelah tahu bahwa Pak D memakai penglaris. Hubungan mereka memang kurang harmonis. Ada baiknya kutahan untuk berbicara yang sebenarnya sekarang. Cukup mengejutkan hingga ponsel hampir jatuh. Kupasang telinga, berusaha mendengar suara itu lagi. Siapa tahu hanya salah dengar karena tadi melamun. Pergi! Pergi kamu! Kamu itu sudah mati! Pak D, itu suara Pak D. Tergesa-gesa aku berlari ke kamarnya. Sial, pintunya dikunci dari dalam. Dengan panik, otakku berusaha mencari jalan keluar. Baru kepikiran, Pak D menyimpan kunci cadangan semua pintu kamar di laci ruang tamu. Bergegas ku ambil dan membuka pintu kamarnya. Ku nyalakan lampu. Tiba-tiba hening. Pak D tak sadarkan diri di atas lantai dengan tangan menutupi wajah. Seisi kamar berantakan, hawa tak enak mulai menusuk tulang. Kugoyang-goyangkan tubuhnya pelan, tapi tak kunjung memberi respon. Setelah ku buat tubuhnya telentang, mata ini terfokus pada sesuatu. Luka di leher dan lengan atasnya. Shhh,
Desisnya setelah ku coba menyentuh luka itu. Pak D membuka mata, lantas menarikku dalam pelukannya. Deru napas yang menunjukkan bahwa Pak D sangat ketakutan. "Bangun dulu, Pak D. Ines mau obatin lukanya biar sembuh," ucapku. "Jangan kemana-mana, Nduk. Pak D takut. Ada budemu di sini." Bukannya melepas, ia semakin mengeratkan pelukan. Aku terpaksa memberontak untuk melepaskan diri. Risih rasanya. Aku bukan anak kecil lagi. "Bude udah meninggal, Pak D." Ia bergeming sejenak, kemudian berteriak kencang. Tampak sekali bahwa ia sedang mengalami depresi. Kami hanya berdua di rumah. Mbak Widya juga sudah pulang. Ingin meminta bantuan ke siapa? Suara ketukan pintu membuatku terhenyak. Aku bergegas ke pintu depan. Ada yang mengucapkan salam. Ketika dibuka, ia langsung bertanya, "Siapa yang teriak tadi, Nak? Kok bising sekali di rumahmu?" Pak Hartono, penjual mie ayam yang warungnya semakin sukses hingga membuka cabang di mana-mana. Dia adalah orang yang hendak dihancurkan usahanya oleh Pak D. Entahlah, apakah ia akan tetap berbuat baik jika tahu Pak D berniat jahat kepadanya. "Sejak kematian Bude, Pak D jadi kayak orang gila, Pak. Kami hanya berdua di rumah. Saya bingung harus apa," jawabku mengibah. "Ya Allah, budemu meninggal dunia, Nak. Kapan? Kenapa? Kok nggak ada pengumuman masjid?" Tanyanya dengan raut wajah terkejut. "Kabar ini belum diketahui banyak orang, Pak. Saya takut nanti Pak D makin tertekan kalau ada yang terus mengungkitnya. Lagi pula, jenazah Bude belum tahu ada di mana. Belum dikuburkan," jelasku. Ia geleng-geleng pelan. Mungkin tak menyangka Bude pergi secepat ini. "Kok jenazahnya belum ketemu? Memang meninggalnya kenapa?" Panjang lebar ku ceritakan. Pak Hartono terkejut bukan main. Pria itu mengelus dadanya berkali-kali. Tak sangka Pak D berada di jalan sesat seperti ini. "Sekarang Pak D begitu, Pak. Antara terpukul dan dihantui. Saya juga bingung." Biasanya kalau seseorang meninggal dan belum dikuburkan dengan layak, maka jin korinnya menghantui keluarga yang masih hidup. Jadi, supaya keduanya sama-sama tenang, lebih baik segera mencari di mana jenazahnya. Jelas Pak Hartono yang kubalas anggukan cepat. "Iya, Pak. Ini saya mau cari, tapi nggak ada yang bantu. Pak D ditanyai juga, jawabannya ngelantur terus, sulit." Belum apa-apa, aku sudah mendesis pasrah. Namun Pak Hartono bilang ia akan membantuku mencari mayat Bude untuk segera dimakamkan. Setelah mengatur waktu dan persiapan, kami berencana pergi sekitar setengah jam lagi. "Kebetulan beberapa hari lalu, saya buka mata batin. Saya bisa melihat masa lalu ketika memegang sebuah benda. Mungkin kemampuan ini bisa membantu kita, Pak," ucapku percaya diri. Kembali teringat kejadian bocah tumbal proyek itu. Bagus, bagus. Kita cari di tempat-tempat yang sering dikunjungi budemu." Kami tidak meminta bantuan orang lain karena hanya akan menambah masalah. Semoga lelahku kali ini membuahkan hasil. Meski agak trauma karena melihat gambaran mengerikan, aku akan berusaha tahan. Demi Bude, demi Pak D juga. Aku ingin mereka berdua tenang. Baru berjalan beberapa langkah, kami dikejutkan dengan suara teriakan Pak D dari rumah. Tergesa-gesa Pak Hartono menghampiri Pak D. Sedang aku mengekor di belakang karena takut. Ia langsung mendorong pintu, melihat ke segala penjuru. Pak D ada di mana? Cukup lama kami mencari. Sampai ke bawah kolong rumah pun tak kunjung bertemu. Aku takut Pak D dihantui arwah Bude dan pergi entah kemana. Namun suaranya berasal dari sini. Kemungkinan ia tidak akan pergi jauh. Ketika memasuki gudang yang lama tak dibuka,
Aku membekap mulut, tak menyangka. Berkali-kali menampar pipi sendiri, memastikan hanya mimpi. Pak D. Aku terduduk lemas. Pak Hartono yang mungkin mendengar teriakanku pun menghampiri. Reaksi yang sama, ia berucap istighfar beberapa kali. Biar saya panggil orang-orang dulu untuk bantu angkatin. Jangan kemana-mana, nak. Ucapnya lalu bergegas pergi tanpa mendengar jawabanku. Ya, mungkin ini jalan akhir keputusasaan. Pak D yang menyesal tiada henti, dihantui sosok istri sendiri. Tidak ada yang bisa menolong karena semua telah terjadi. Bisa apa aku sekarang? Tinggal sendirian. Kusingkirkan kursi dan barang-barang. Lampu remang-remang ditambah suasana gudang yang sunyi, menambah kesan seram mendalam. Kutatapi dari atas ke bawah. Air liur menetes. Matanya memelotot. Tak bisa dipejamkan dan ia tersiksa sebelum menemui ajal. Pak D, ya Allah. Lirihku masih tak menyangka. Tak lama menunggu, Pak Hartono datang membawa banyak orang. Mereka semua terhenyak, ekspresi kaget dan ketakutan. Aku menyingkir supaya mereka tidak kesulitan mengambil jasad Pak D yang masih tergantung tali itu. Benar-benar nggak ada saksi yang melihat kah? Tanya salah satu dari mereka. Maaf Om, nggak ada yang lihat sama sekali. Saya sama Pak Hartono aja kesini ketika dengar teriakan. Jawabku, tenggorokan mulai sakit menahan tangis. Kita bawa dulu keluar. Nanti aku telepon pengurus jenazah. Sekarang bagaimana? Haruskah menelpon ayah? Telepon saja, nak. Ayahmu harus tahu hal ini, kata Pak Hartono yang seolah-olah membaca pikiranku. Tapi saya takut, Pak. Jenazah Bude juga belum ketemu. Saya takut ayah marah. Marah kenapa? Ia bergeming, aku juga. Orang-orang itu sudah menggotong jenazah Pak D keluar. Tali yang digunakan untuk mengakhiri hidup pun diamankan salah satu warga. Aku bersikeras ikut ke tempat pemandian. Tapi Pak Hartono melarang. Ia menyuruhku secepatnya mengabari keluarga terdekat. Tidak ada yang kukenal di sini. Mau tak mau menelepon ayah. Halo, kenapa nak? Sudah mau pulang? Tanya ayah setelah sambungan telepon diterima. Seketika aku ingin menangis. Ayah benar-benar belum tahu apa yang terjadi. Ayah, lirihku memanggilnya. Iya sayang, kok suaramu kayak habis nangis? ayah, aktifkan video call. Ada yang harus ayah lihat. Ia mengiyakan. Kemudian ponsel kuserahkan ke Pak Hartono. Ketika video call tersambung, ayah yang tadinya tersenyum pun mengerutkan dahi. Ia bertanya apa maksudnya ini. Siapa yang ada di balik kain jarik? Pak D ya, Pak D meninggal bunuh diri. Runtuh sudah pertahananku. Di hadapan banyak orang, aku menangis sesenggukan. Beberapa ibu-ibu menenangkan, memberi air dan kalimat penyemangat. Namun pikiranku tak bisa dibuat tenang. Jangan bercanda, nak. Sergah ayah tak percaya. Tangisku semakin menjadi-jadi ketika melihat ayah ikut menitikkan air mata. Ia memijat dahi, menyebut nama Allah beberapa kali. Mohon maaf, Pak. Di sekitar sini tidak ada keluarga terdekat. Saya mohon kedatangan Bapak, ucap Pak Hartono. Sebenarnya ada, Pak. Orang tua angkat adik ipar saya, budinya Ines. Ines gak bilang. Aku tertegun mendengar kalimat itu. Rasanya tertekan sekali. Ayah masih belum tahu jika Bude sudah tiada sebelum Pak D. Beneran ada, nak? Tanya Pak Hartono. Ku diam sebentar, berpikir solusi terbaiknya. Ayah kesini aja, please. Ines takut sendirian. Ucapku tanpa menjawab pertanyaan Pak Hartono. Oke. Ayah kesana sekarang. Aku bernapas lega. Widi. Kamu sama Maman selesaikan kerjaan ini ya.
Saya mau ke kampung dulu. Ada saudara yang meninggal dunia. Terlihat ayah sedang berbicara dengan rekan kerjanya. Ayah menutup sambungan, aku kembali lemas. Mengapa semuanya tiba-tiba kacau begini? Mana kebahagiaan yang seharusnya kudapat ketika memutuskan untuk berlibur ke kampung? Takdir jahat, sangat jahat. Tega membiarkanku sendirian di sini. Tega merebut sosok yang baik dan pengertian seperti Bude. Sosok yang telah kuanggap sebagai ibu kandung. Rasa sakit kehilangan ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Pak D, mengapa ia mengakhiri hidup? Tak tahukah dosa besar jika bunuh diri? Aku kecewa, sangat tak menyangka ia mengambil jalan sendiri. Mungkin saking sedihnya ditinggal istri. Begitulah kalau cinta banget. Aku terdiam. Dari mana mereka tahu jika Bude sudah tiada? Pak, kok Saya yang ngasih tahu mereka. Mereka terus nanya, kemana istrinya? Kemana keluarganya? Ya sudah, saya bilang aja, udah meninggal juga. Jawab Pak Hartono memotong pembicaraanku. Alasannya? Alasannya, karena jatuh di kamar mandi. Balasnya setengah berbisik. Aku cukup mengangguk. Setidaknya orang-orang mengingat Pak D bukan sebagai penganut ilmu hitam. Sekitar 3 jam berlalu, suara klakson mobil mengagetkan seisi ruangan. Aku belingsatan keluar untuk menengok siapa yang datang. Ayah, tentu saja. Ia datang bersama Bunda dan kedua adikku. Kami berpelukan sejenak, melepas rindu, dan di sisi lain, tangisku pecah karena mengingat kematian Pak D dan Budi. Masuk dulu ya. Semua orang ada di dalam. Ucapku. Mereka melangkah masuk, duduk di tempat yang sudah disediakan. Nak, di mana budemu? Dari tadi kok ayah nggak lihat? Tanya ayah sambil celingukan mencari Budi. Aku menggigit bibir bawah. Sebisa mungkin menahan tangis yang memaksa keluar. Mataku sudah cukup bengkak. Nak, ayah tanya itu loh. Dijawab. Tegur Bunda. Mas, mungkin budenya merasa terpukul, jadi nangis di kamar. Aku menggeleng kuat. Bude tidak menangis, sama sekali tidak. Lah, terus di mana? Tanya mereka berdua bersamaan. Bukannya istri almarhum Pak Sutarman meninggal juga? Ibu dan bapak belum tahu. Seseorang menimpali, membantuku menjawab pertanyaan sulit ini. Ayah ternganga, begitu juga dengan Bunda. Aku menangis, menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, meninggal kenapa lagi? Terus di mana jenazahnya? Tanya ayah. Meninggalnya saya juga kurang tahu, Pak. Setahu saya, istrinya meninggal karena jatuh di kamar mandi sebelum suaminya ini. Jadi suaminya bunuh diri karena depresi ditinggal sang istri. Jelas laki-laki itu. Nak, yang benar ini. Pak D bunuh diri. Ayah masih tak percaya. Diturunkannya tanganku hingga menatap wajahnya. Iya ya, Ines juga masih nggak percaya. Yang sabar ya mas. Bunda merengkuh tubuh ayah yang bergetar menahan tangis. Ayah mengelus jenazah Pak D, mencium tangannya berkali-kali. Meskipun hubungan kita kurang baik, tapi saya sayang sama kamu, Man. Kita tetap lahir dari rahim ibu yang sama. Ucapnya haru. Nes, antar ayah ke makam budemu dulu. Makam bude? Tanyaku. Iya, makam budemu di mana? Tamatlah sudah. Bagaimana aku harus menjelaskan? Sudah, jelaskan saja. Cepat atau lambat semuanya akan tahu. Nggak baik juga terus-terus berbohong. Pak Hartono mendesakku agar berterus terang. Aku juga tak ingin berlama-lama memendamnya. Rasanya tertekan dan dihantui. Jasad Bude pun tak bisa berlama-lama dibiarkan begitu saja. Maaf, Bapak ini siapa ya? Tanya ayah. Oh, saya Hartono.
penjual mie ayam di samping rumah ini. Saya belum lama kenal almarhum Pak Sutarman, karena termasuk orang baru. Jawab Pak Hartono yang dibalas anggukan oleh ayah. Ayo katakan, di mana makam Bude? Ya Tuhan, ingin rasanya aku tenggelam saja. Ayah, sebenarnya ini aib. Kita bicara di dalam kamar ini saja ya, ajakku memohon. Ayah manggut-manggut, kemudian melangkah terlebih dahulu. Pak Hartono pun mempersilahkanku pergi dan ia tak ingin ikut. Setelah menutup pintu, aku berdiri tepat di hadapan ayah. Tinggi badan kami yang nyaris sejajar membuatku gugup tatkala saling menatap. Ku menunduk, mempersiapkan diri membongkar apa yang terjadi. Ayah, Bude belum dimakamkan. Jenazahnya belum ketemu, kataku tanpa berbasa-basi. Ayah bergeming sesaat, kemudian mencengkeram kedua bahuku. Kok bisa? Memangnya meninggal kenapa? Kecelakaan? Ayah, Bude meninggal karena jadi tumbal penglaris yang dilakukan Pak D. Apa? Ayah tampak tak percaya. Ia terus memelotot ke arahku. Iya ayah, ceritanya panjang banget. Jangan ngawur kamu Ines. Ayah nggak pernah ajarin kamu pinter ngarang cerita kayak gini. Sergah ayah masih tak percaya. Aku memaklumi, semuanya memang tak disangka-sangka. Ayah, percaya sama Ines. Bude Yang dikatakan Ines itu benar, Pak. Kematian budenya masih menjadi teka-teki. Entah di mana jenazahnya. Tiba-tiba Pak Hartono datang menyelutuk. Napasku tersengal-sengal, terasa sesak di bagian dada. Ya Allah. Oke. Sekarang cepat cari jenazahnya. Nggak baik mayat terlalu lama dibiarkan. Aku dan Pak Hartono mengiyakan. Memang itulah rencana kami. Menemukan mayat Bude sebelum warga lain tahu hal ini. Keluarga kami akan dipandang sebelah mata. Mencemarkan nama baik sendiri. Ya, meskipun sebelum bunuh diri, Pak D mengaku menyesal. Tetap saja apa yang ia lakukan salah. Usai pemakaman Pak D, aku dan ayah mencari jenazah Bude di sekitar rumah. Beberapa hari ini memang kerap kali mencium bau busuk, seperti bangkai. Mengandalkan mata batin yang terbuka dan kemampuan melihat masa lalu, aku menyentuh setiap benda yang sekiranya menjadi saksi bisu. Tibalah kami di rumah kosong tak berpenghuni. Sekelilingnya banyak pepohonan rindang. Banyak sampah daun kering di halaman rumah. Tanaman-tanaman liar merambat keluar pagar. Sangat kotor, layak disebut rumah setan. Kami berdua masuk mengucap salam. Kemudian menelisik setiap sudut. Tiba-tiba hawa terasa dingin. Aku sampai mengusap kedua tangan supaya lebih hangat. Ayah masih sibuk mencari-cari. Ayah, kepalaku pusing. Semua benda terlihat berputar-putar. Aku terduduk, rasanya ingin muntah. Ayah mengipasiku dengan kopiahnya. Mata terbejam. Kurasa inilah saatnya. Bude dan Pak D pergi membeli keperluan warung. Namun karena bosan dan tak suka menunggu, Pak D sengaja meninggalkan Bude di rumah ini. Bude yang disambut baik pun memasuki rumah dan bercengkrama selama beberapa menit. Sadar waktunya terbuang banyak, ia pun izin pulang. Maaf Bu, saya dan suami mau jenguk anak ke rumah sakit. Ibu bisa jagain rumah saya. Ada banyak uang di dalam, ucap tuan rumah. Awalnya Bude hendak menolak, tapi ia tidak bisa membuat alasan lagi. Terpaksa Bude menyetujui. Sekian lama menunggu sampai bosan. Tuan rumah tak kunjung kembali. Bude ingin pulang, tapi ia takut ada pencuri yang memasuki rumah. Semalaman berada di rumah asing itu. Gelap, tak ada sesuatu yang bisa dimakan. Bude panik, menangis meminta pertolongan. Berharap ada yang lewat dan mendengar jeritanya. Sayang, rumah ini tidak mempunyai tetangga kanan kiri. Allahu Akbar! Bude menjerit sambil terus memegangi perutnya.
Ia mengerang, mencengkeram rambut kuat-kuat saking perihnya. Ia tak salah lihat. Bude dijadikan mangsa, makhluk-makhluk menyeramkan lagi. Nasibnya sama seperti Hafiz dan Busri. Disinilah emosiku naik ke ubun-ubun. Tega sekali Pak D menyiksa istrinya seperti ini. Jenazah Bude ada di kamar belakang. Aku berusaha bangkit dan berlari mencari kamar ini. Ayah yang tampak bingung akhirnya mengikuti juga. "Mau kemana ini?" tanya ayah. "Jenazah Bude ada di situ," kataku sambil menunjuk sebuah kamar. Ayah meneguk ludah, menatapku sekali untuk memastikan. Aku pun mengangguk mengiyakan. Ketika dibuka, ayah langsung mual-mual. Bau busuk yang sangat menyengat. Benar, jenazah Bude ada di sini. Kondisinya benar-benar buruk. Banyak binatang yang mengerumuni. Ayah merogoh ponsel, menelepon seseorang untuk datang. Aku tak berani melihat lebih jelas. Tentu saja tak ingin terbayang-bayang. Sosok ibu kedua meninggal dunia dengan tragis. Amin. Rumah ini sudah nggak ada penghuninya. Mau dibiarkan aja atau dijual? Tanya Pak Hartono usai pemakaman Bude di samping makam Pak D. Dijual murah aja. Bukan warisan orang tua kami juga, jawab ayah memutuskan. Aku yang merasa tak berhak ikut campur pun memilih diam. Ketika memejamkan mata mengirim doa, di belakang terasa ada yang mengawasi. Aku berjalan selangkah ke depan, menghindari siapapun di sana. Namun, ia terasa semakin dekat. "Ayah, tunggu aku," kataku setelah membuka mata dan berlari mengejar ayah yang ternyata sedari tadi meninggalkan makam. "Dari tadi ayah panggil." Nggak dengar." "Ya sudah, ayah tinggal aja," ucapnya datar. 1 bulan sejak kejadian itu, kini aku hidup sebagai anak kota yang lumayan sibuk. Pekerjaan yang kuterima sebagai pegawai toko membuatku lupa tentang Pak D dan Bude. Sebelum pulang, aku menutup mata batin sehingga tak bisa melihat makhluk halus lagi. Tak ada kabar apapun dari kampung almarhum Pak D. Setelah kejadian hari itu, banyak warung dikabarkan tutup karena takut dituduh memakai penglaris. Warga semakin waspada, tak mau menjadi tumbal apapun jenisnya. Mendengar cerita orang-orang tentang korban penumbalan itu, tentu meninggalkan kesan mencekam dan ngeri. Meskipun pada akhirnya semua orang terdekat tahu kelakuan Pak D, lambat laun terlupakan juga. Aku menghela napas, mencuri waktu luang ketika tidak ada pembeli. Lega. Berakhir sudah hari-hari mencekam dan penuh teka-teki. Aku hanya ingin berpesan satu hal. Sesulit apapun rezeki, jangan sampai terpikirkan mengambil jalan setan. Berdoa dan berusaha, jangan lupa sedekah. Jika kalian adalah seorang pedagang, ramah dan murah senyumlah. Mereka-mereka yang kaya karena penglaris atau pesugihan, cepat lambat akan tercium juga. Jika tidak di dunia, di akhiratlah dibalas oleh Yang Maha Kuasa.